Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi khuraisin illa fihim rihlatas syita'i wasyayf. Falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Shadaqallahu azim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan segala urusan-urusan kita dan mendapatkan suatu syafaat yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah pencerahan, bimbingan, amalan yang Ustaz takzimi, Ustaz muliakan. Kelak pada suatu hari kita dihadapkan dalam posisi di mana dibikin sulit, sangatlah sulit. Dibikin mudah, tidaklah mudah. Dan di situ merupakan suatu bentuk dentuman daripada amal perbuatan. Dentuman-dentuman amal perbuatan yang kita lakukan, yang kita jalankan, yang kita perbuat selama di dunia, ini meledaknya di situ nanti. Di manakah itu? Di hari di mana manusia dibangkitkan dari alam kubur nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza apabila zulzilatil diguncangkan, ardu itu bumi, zilzalaha dengan guncangan yang dahsyat. Tahu kan? Apabila bumi ini diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Apa itu? Kiamat. Ngeri kehidupan di sini. Kita aja sekarang baru ada berita akan datangnya gempa bumi mega dahsyat. Sudah hiruk pikuknya pikiran semua berkecamuk. Bagaimana menanggulangi, bagaimana pikiran. Sudah mulai berpikir dan ini menjauhkan kita untuk lari daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika kita mendengarkan baru berita, baru isu, belum tentu kebenarannya, udah pikiran kita tidak bisa istiqomah sama Allah. Beda kalau orang beriman. Ketika dia mendengar segala sesuatu yang berbau seperti ini, idza zulzilatil ardu zilzalaha, maka dia apa yang dia lakukan? Dia nggak takut, dia nggak panik, dan justru dia malah mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Rindu sama Allah Subhanahu. Kangen untuk bisa ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Yang dari kecil dia cuma mengenal namanya. Dari kecil sampai sekarang kita cuma bisa mengenal nama Allah. Tetapi belum pernah kita ketemu. Kita rindu, kita kangen. Jangankan Allah, baginda Rasulullah SAW, kita belum pernah ketemu. Bagaimana kangennya kita untuk merealisasi ketika kita kangen rindu sama Allah adalah kehidupan-kehidupan yang kita jalankan, yaitu majlisu, hidup dalam suatu majlis, istiqab di Baitullah, rumah Allah. Sayang kita kalau kita sering datang ke rumah Allah. Di mana rumah Allah? Masjid-masjid di mana itu ada rumah Allah. Baitullah, tempatnya kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita akan lebih dekat. Hati kita adem, hati kita ayem. Dengan perbuatan apapun yang terjadi, dengan berita-berita dan isu yang selagi berporak-porandakan pikiran, kita tenang, kita adem ayem. Apapun terjadi, kullu nafsun dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Dan kematian ini merupakan suatu hal yang dibanggakan, yang dinanti-nantikan bagi hamba Allah yang punya iman. Bagi hamba Allah yang nggak punya iman, seperti kita ini imannya tipis, imannya pas-pasan, takutnya minta ampun. Bagi mereka hamba Allah yang golongan ulama,
golongan mereka berporsi sebagai ma'rifatullah, tenang. Cuma perpindahan alam saja kok. Sedangkan kita hidupnya dijamin oleh baginda Rasulullah atas izin Allah Subhanahu wa taala, dijamin asal kita taat, asal kita menjalankan perintah-perintah Allah, kita menjauhi segala kemaksiatan yang ada. Wa may yatawakkal 'ala fahuwa hasbuh, cukupi semua kebutuhan kita. Wa akhrajatil ardu, dan jika mengeluarkan bumi ini mengeluarkan asqalaha, beban-beban beratnya yang dikandungnya. Apa beban berat yang dikandungnya? Yaitu magma lahar, keluarkanlah ini. Istilahnya izal zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha adalah ketika gunung-gunung ini diporak-porandakan, meletus semua. Gunung meletus bersamaan. Gunung meletus satu aja, Merapi meletus, sudah semua kalang kabut. Berapa juta orang kalang kabut hanya adalah debu lahar yang panasnya nggak seberapa dibandingkan dengan panasnya api neraka. 69 kali lebih panas daripada api dunia. Masya Allah. Makanya rakaat al-fajri khairum min dunya wa ma fiha. Waroka itu lebih baik daripada bumi dan seisinya. Rakaat 2 apa? Rakaat qoblal subuh. Nah ini, bumi ini tidak ada seberapa dibandingkan panasnya apa yang ada di neraka. Makanya jangan mengejar dunia, hubud dunia, jangan. Yang kita ajarkan, yang kita kejar adalah hubud akhirah. Waqala insanu malaha waqala, dan mereka bertanya, insanu, manusia itu bertanya, malaha, apa yang terjadi di bumi ini? Waqala insanu malaha, apa ini? Ada apa ini? Ada apa? Bertanyalah manusia sama manusia, kufur sama kufur bertanya, bingung, porak-poranda, dia kemana-mana sama-sama hidup, pikoknya bingung. Ketika ada gempa, ya kita lihat ada gempa, lempengan bergoyang, ketika itu kita berada di posisi di mall. Bagaimana hidup pikoknya orang di mall? Teriak sana, teriak kini, sebut nama Allah, ya Allah, ampuni ya Allah, astagfirullahaladzim, Masya Allah. Jeritan-jeritan mereka ini bercampur membaur jeritan orang beriman dan gak beriman. Membaur menjadi satu, menjadikan suatu apa? Kengerian, ketakutan yang luar biasa. Ada yang posisi adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang posisi sujud, ada yang dan berbagai macam lagi banyaknya. Banyak kriteria-kriteria ini. Karena apa? Karena kepanikan. Macam orang semuanya beda-beda. Ada punya imannya tipis, imannya dangkal, imannya secuil, imannya sebesar debu. Ada yang kufurnya luar biasa 100%, ada yang kufurnya luar biasa hanya setengah 50%. Banyak sekali di situ klasifikasi macam-macam insan di situ. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatillah jamaah PBA yang Ustaz muliakan. Bisa kita bayangkan bagaimana jeritan mereka yang menghancurkan pikiran-pikiran kita di saat kita dalam keadaan nyantai utuh. Waqalal insanu malaha, waqalal insanu malaha, waqalal insanu malaha. Ada apa ini? Yauma idzin, pada hari itu tuhaditsu, bumi menyampaikan akhbaroha, beritanya. Jadi pada waktu itu bumi menyampaikan beritanya. Berita apa? Inilah kiamat. Kiamat ada dua loh ya. Kiamat sughra, yaitu matinya orang ketika masuk ke alam barzakh, itu kiamat kecil. Sedangkan kiamat kubra di mana hancurnya alam semesta dan seisinya atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang ini sudah mulai the ending of world. Mulai the akhir-akhirnya dunia atau isi semua yang ada itu rusak. Buktinya sekarang bukan bumi yang dihancurkan, Pak. Mental anak-anak generasi muda sudah pada hancur. Sudah banyak sekarang ini susah kita dapatkan anak yang punya attitude, anak yang punya etika. Sekarang ini susah sekali. 1000 orang yang punya etika, yang punya attitude, yang punya tata krama, paling cuma segelintir orang. Yang lainnya lagi asyik dengan pribadinya masing-masing. Dulu
Ada berita kalau misalkan dulu gudel itu, anak sapi itu nyusunya sama ibunya. Sekarang kebalik, ibunya nyusu sama anaknya. Ini peribahasa apakah sekarang ini zamannya serba aneh, terbalik. Seperti jambu mente, terbalik. Terbaliknya bagaimana? Sekarang orang tua takut sama anak. Ingat ini. Orang tua sekarang takut sama anak. Buktinya apa? Ketika anak minta segala sesuatu tidak dibelikan, dia marah-marah. Orang tua bingung, kalang kabut sampai ngutang kanan, ngutang kiri. Ini kebenaran yang terjadi. Ketika orang tua ingin membahagiakan anaknya, dituruti semua keinginan anaknya. Padahal itu membunuh daripada segala akhlakul karim pada anak itu sendiri. Secara diam-diam orang tua membunuh akhlak anaknya. Jangan dituruti kalau itu kemauannya ada banyak sekali mudaratnya. Jangan dituruti. Kalau memang kemauannya banyak fadilahnya, silahkan. Turuti aja. Bukti sekarang udah banyak. Anak nangis, minta ampun. Hanya karena minta apa? Minta paketannya habis. Paketan handphonenya habis. Minta dibelikan, begitu dibelikan bukan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, tapi HP digunakan untuk segala sesuatu kepentingan pribadi, privasi mereka masing-masing. Coba bisa kita bayangkan ending daripada dunia ini. Makanya zaman sekarang beda dengan zaman yang dulu. Makanya umat baginda Rasulullah SAW disiapkan neraka yang paling panas, yaitu neraka jahanam. Disiapkan. Makanya Rasulullah SAW baginda yang cinta pada anaknya. Baginda Rasulullah SAW cinta pada umatnya. Kita seperti anak Rasulullah SAW. Kita sebagaimana kalau Rasulullah cinta kepada anaknya, kepada umatnya. Kenapa umatnya tidak cinta kepada beliau? Dan Rasulullah nanti ingin menyelamatkan umatnya, umati. Sekarang Rasulullah menanti-nanti dengan kedatangnya umat yang diminta segala umat yang benar dirindukan baginda Rasulullah SAW. Umat bagaimana? Umat yang senantiasa mengerjakan ibadah apa yang sudah disyariatkan dalam Islam. Bi anna rabbaka, karena sesungguhnya Tuhan kalian auha laha, telah memerintahkan padanya, yaitu laha padanya. Yauma idin yasdurun nasu astata, yauma idin, pada hari itu yasdurun nasu, manusia dibangkitkan keluar dari kuburnya masing-masing. Astata, dalam keadaan berkelompok-kelompok. Ngeri sekali. Waktu itu udah hancur lebur semuanya. Kemudian manusia dibangkitkan dalam kuburnya berkelompok-kelompok. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Apapun amal kita, apapun yang kita lakukan, baik jelek maupun baik sebesar debu pun diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jadilah kita menjadi hamba Allah sesuai dengan hadis Bukhari. Khairul lakum man ta'allamal Qur'an. Sebaik-baiknya orang yang baik ada orang yang mau belajar tentang Al-Qur'an. Dalam hadis Bukhari, khairul lakum man ta'allamal Qur'an. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang mau belajar tentang Al-Qur'an. Wa amalah, dan kemudian mengajarkan meskipun satu ayat, mari kita ajarkan. Dah harus kita berpatokan ketika antum selesai dalam hadis ini, kemudian ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita serap kita ajarkan kepada sesama, saling menolong, mendekatkan diri kita pada sesama, jangan saling menggunjing, jangan saling mengumpat dalam hal-hal yang tidak benar-benar kita tidak inginkan. Allah benar-benar laknatkan. Jangan sampai ini dilakukan. Ingat, di sini disebutkan yauma idzin yasdurun nasu astata liyurau a'malahum.
Yaitu orang pada waktu itu dibangkitkan dalam kuburnya dalam keadaan kelompok-kelompok, liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan kepada mereka a'malahum, yaitu semua perbuatan, semua amal-amalnya. A'malahum bagaimana, amal kita bagaimana. Jadi kita jalankan segala sesuatu yang benar-benar Allah ridhoi, Allah perintahkan. Di dalam kita membaca ayat ini mudah. Semua orang bisa ngaji, bisa. Tetapi pada faktanya di dalam kita mengamalkan, menjalankan, merealisasi dalam kehidupan kita sehari-hari, inilah yang susahnya minta ampun. Inilah suatu hal yang sangat sulit untuk kita jalankan. Mari kita bersama-sama, mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih diberikan umur, kita gunakan umur untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji dalam surat yaitu Zalzalah ini. Bermanfaat buat kita, bisa mengingatkan kita baik sekarang maupun yang akan datang. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.